Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika di suatu sekolah Katolik, di suatu SMA Katolik, berlangsunglah suatu dialog ringan, obrolan ringan antara seorang guru dengan seorang siswanya. Jadi ada dua orang yang sedang ngobrol, sedang berdialog. Di awal obrolan, sang guru bertanya begini pada siswanya, "Nak, aku mau tanya kamu, apa sih sesungguhnya cita-cita kamu, cita-cita hidupmu setelah SMA ini? Silakan kamu cerita pada saya." Maka dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, siswa itu pun menjawab, "Pak, cita-cita saya adalah 4K. 4K. Sang guru pun bertanya, "Apa itu 4K?" Maka siswa itu pun menjelaskan, "Gini Pak, 4K itu adalah setelah kuliah, setelah SMA ini saya akan kuliah, saya kerja, saya kaya, dan saya mau kawin." Itu 4K cita-cita saya, Pak. 4K adalah kuliah, kerja, kaya, dan kawin. Mendapat jawaban itu, seorang guru pun, dan sebagai guru, sang guru itu tersenyum kagum pada jawaban muridnya. "Oh, itu 4K yang kamu maksud, bahwa setelah SMA ini kamu akan kuliah, kamu akan kerja, dan kamu yakin nanti akan kaya, dan kamu akan kawin." Nah, saya sebagai gurumu, dan saya lihat kamu kan seorang Katolik, kalau kamu hanya punya 4K masih kurang, saya tambah 4K lagi. Maka siswa pun terdiam dan bertanya, "Apa Pak 4K yang Bapak usulkan?" "Baik, kamu tadi sudah punya 4K, mau kuliah, kerja, kaya, dan miskin. 4K yang saya usulkan adalah kuburan, kematian, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Itu, kamu sudah punya 4, saya tambahkan 4 lagi, silahkan renungkan. Sepertinya kamu akan sempurna." Mendengar tambahan 4K dari gurunya itu, siswa ini pun mengangguk dan sepertinya setuju bahwa orang tidak hanya cukup dengan 4K yang menjadi impian sang siswa, tapi guru melengkapinya dengan 4K lagi bagi siswanya yang Katolik itu. "Nak, aku mengusulkan kepadamu, ingatlah yang namanya kuburan, kematian, kebangkitan badan, dan kebahagiaan kekal di surga." Para bapak, ibu-ibu, dan bapak terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya apa yang terlintas dalam obrolan, dalam dialog antara guru dan siswa itu mirip dengan apa yang dikisahkan Yesus dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tadi, Yesus berkisah tentang seorang kaya dan seorang Lazarus yang miskin. Terkait dengan orang kaya dalam Injil tadi sepertinya sudah merasa sangat puas, sangat beres, dan sudah sangat tuntas. Merasa puas, merasa sudah beres, dan merasa sudah tuntas atas kekayaan, atas apa yang sudah digenggam di tangannya. Sampai-sampai
Karena dia punya sikap seperti itu, dia pun sepertinya dibutakan oleh perasaannya itu, sehingga dia pun tidak mampu melirik, apalagi berbuat sesuatu untuk Lazarus yang ada di pintu rumahnya, di depan matanya. Tidak jauh, Lazarus sudah di depan matanya. Sekedar untuk mendapat remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, Lazarus tidak mendapatkan. Yang didapatkan adalah anjing-anjing yang menjilatinya. Tadi dalam kisah, Yesus tidak berkisah panjang lebar. Lalu Yesus menutup kisahnya dengan mengatakan, lalu orang miskin pun mati, dan juga si kaya pun mati. Lazarus mati dan dibawa oleh malaikat-malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Sedangkan si kaya itu, dia dihempaskan ke dalam neraka yang penuh penderitaan. Dan dari suasana itu terjadilah suatu dialog yang menarik. Ternyata orang kaya tadi tidak jelek-jelek amat. Tidak jelek-jelek amat. Ternyata ketika di penderitaan neraka itu, dia masih punya pola pikir yang sehat. Yang pertama adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Dia minta kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong dong, tolong suruhlah Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke air untuk menyejukkan lidahku, karena aku sangat menderita di tempat ini. Dia masih memikirkan bagaimana dia untuk mendapatkan kesejukan. Lalu dijawab oleh Bapak Abraham, mustahil, nggak mungkin. Karena apa? Karena telah terjadi suatu jurang yang sangat lebar antara aku dan engkau, sehingga dari sini tidak bisalah orang ke situ, tak bisalah dari situ ke sini. Nah, orang kaya yang menderita ini punya kebaikan yang kedua. Dia usul kepada Bapak Abraham, kalau begitu tolong kirimkan Lazarus atau orang ke rumah orang tua saya, karena di rumah saya masih punya 5 saudara. Tolong khotbahi mereka, kasih tahu mereka agar mereka tidak menderita seperti saya. Dan Injil pun berakhir. Para bapak, ibu-ibu dan terkasih dalam Kristus, dari kutipan Injil ini saya mencatat adanya 3 pesan penting untuk kita. 3 pesan penting. Pesan penting itu adalah 1, persiapkanlah kematian waktu kita masih hidup. Jangan setelah mati. Mustahil. Siapkanlah bahwa bagaimana ya saya akan meninggal sebagai orang yang bermakna, berharga. Dan hendaknya persiapan itu ditempuh di sini dan saat ini. Di sini dan saat ini. Here and now. Dalam bahasa Latinnya hic et nunc. Di sini saat ini, persiapkan itu. Jangan buat suatu pemikiran, refleksi, dan tindakan ternyata setelah engkau mati. Mustahil. Pikirkanlah kematian itu dari sekarang. Mau ngapain mikirin mati-mati Romo? Romo bikin takut aja. Ya realita. Inilah perjalanan kita. Kita harus berakhir, harus. Karena kita ini makhluk fana. Kita tidak akan terus hidup terus, tapi ada akhirnya. Tapi bagaimana kita mengakhiri hidup itu dengan penuh makna dan berharga.
bahkan bisa diteladan dikenang oleh siapapun. Lalu catatan yang kedua, mari kita itu berbuat baik kepada sesama sebagai niatan untuk memuliakan Tuhan. Berbuat baik kepada sesama untuk memuliakan Tuhan. Kapan? Sekarang dan di sini. Bukan nanti setelah mati. Mustahil. Kemarin sore di gereja ini ada pelantikan 4 orang PLB, 4 orang prodiakon. Ya, saya kagum bahwa 4 bapak ini tidak melewatkan untuk berbuat baik sebelum mati. Berbuat baik sebelum mati. Membantu orang lain, kunjungan pada opa oma, para lansia yang sakit, yang tidak bisa ke gereja untuk mendapatkan rahmat seperti kita yang sekarang mampu datang ke gereja. Maka ketika ada acara pembekalan dan juga untuk pelantikan, saya dengan senang hati sangat mengapresiasi. Ayo. Karena di satu sisi saya khotbah harus begini, dan sekarang muncul 4 PLB, 4 prodiakon baru, ya saya dukung. Karena siapa tahu dengan menjadi PLB atau prodiakon itu memang dia akan mewujud nyatakan kebaikannya. Nah, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, saudara-saudariku, mau milih cara apa? Dan silahkan berbuat baik. Silahkan. Di gereja ini banyak sekali yang namanya komunitas personal atau kelompok kategorial. Pilihlah. Dari sana mari kita berbuat baik untuk memuliakan Tuhan sekarang dan di sini. Here and now, hic et nunc, jangan ditunda-tunda. Lalu satu catatan lagi adalah mari menjadi pewarta Injil dan warta kasih Tuhan. Tapi pewartaan Injil itu di sini, bukan setelah mati. Tadi orang kaya itu terlambat. Dia jadi guru agama ketika dia sudah nyemplung di neraka. Ya susah. Dia akan memohon supaya bantuan orang lain, saya mengingatkan 5 orang saudaranya. Sungguh perbuatan yang saleh, tapi bisa dikatakan terlambat. Maka mari jangan berbuat baik, tapi kebaikan itu kita tunda-tunda. Ada suatu ungkapan, kita ini menjadi orang Katolik, mau menggenggam erat-erat kebaikan atau membagikan kebaikan. Ya, mencengkeram kebaikan atau berbagi untuk siapapun. Ini ternyata dari bacaan Injil Lukas hari ini ada begitu luar biasa 3 pesan praktis untuk kita renungkan dan untuk kita laksanakan. Mengakhiri renungan pagi ini, saya akan menyampaikan kesan saya seperti ini. Saya punya kesan. Kesan saya adalah umat paroki katedral ini orangnya baik-baik. Amin. Orangnya baik-baik. Di paroki BMP katedral ini juga banyak orang kaya yang sangat baik. Amin. Ya dong. Kalau kita disebut orang kaya, pasti kita yakin kita ini orang kaya. Mana Romo, kalau kami disebut kaya, ini kita punya gereja yang gagah ini milik kita bersama. Ini gereja ini juga paroki ini milik kita bersama. Kita bukan miskin, kita bukan tidak punya apa-apa, kita punya gereja, kita punya jemaat, kita punya daya. Jadi saya punya kesan itu, umat katedral orangnya baik-baik. Di katedral banyak orang kaya yang sangat baik, baik yang tinggal di sini maupun yang mungkin dia ada dimanapun.
Ajakan saya adalah, mari kita tingkatkan kebaikan yang sudah kita perbuat demi memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.